Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan kondisi Eropa. Kemarin beberapa minggu, satu minggu yang lalu kita sudah berdiskusi berkaitan dengan materi ini, di mana kondisi Eropa berkaitan dengan Renaissance, merkantilisme, kemudian reformasi gereja, Afkar ataupun revolusi industri. Saya akan menjelaskan dulu berkaitan dengan kondisi Eropa. Jadi kondisi Eropa pada abad ke-15 ini, Eropa sempat mengalami yang namanya zaman kegelapan atau the Dark Age. Kenapa ada istilah zaman kegelapan? Jadi kondisi ini di mana Eropa tidak mengalami perkembangan yang signifikan dalam artian mati dari segi ekonomi, kemudian budaya ataupun pengetahuan atau ipteknya. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan aturan gereja. Kemudian ingat bahwasanya gereja itu digunakan untuk peribadatan, tetapi pada eksekusinya di Eropa legalitas gereja itu jauh lebih kentara daripada ilmu perpolitikan atau kenegaraan dari Eropa tersendiri. Nah, makanya ini ada melenceng. Kemudian aturan gereja itu mengikat. Jadi barang siapa yang tidak sepaham dengan gereja, maka ya Anda akan diselesaikan, entah itu hukuman mati ataupun yang sebagainya. Nah, ini membuat penganut dari agama Kristen itu menjadi takut, sehingga di sini pada masa-masa kegelapan legalitas gereja melebihi apapun itu, kemudian melenceng dari aturan yang namanya gereja. Kemudian banyaknya yang menentang berkaitan aturan gereja, maka Eropa muncul yang namanya masa Renaissance atau masa merkantilis dan masa merkantilisme. Nah, Renaissance ini muncul karena adanya perubahan aktivitas gereja. Nah, kenapa aktivitas gereja menjadi pemicu? Jelas bahwasanya gereja di sini sudah melenceng dari aturan atau kaidah yang semestinya. Gereja dibuat untuk hubungan Anda atau hubungan manusia dengan Tuhan, dengan tempat peribadatan. Tetapi ini condongnya Eropa, segala bentuk aturan gereja, segala bentuk legalitas pemerintah ya diatur oleh gereja. Kemudian terjadi penyelewengan dari uskup, paus, biarawan, biarawati. Apakah tidak ada yang menentang? Tidak ada yang berani. Dalam artian ketika Anda tidak ikut dalam aturan gereja, maka Anda akan selesai. Kalau di negara kita eranya Orde Baru, ya kan, Anda tidak sepaham dengan pemerintah, you dead, ya kan, Anda mati. Kemudian muncul yang namanya kota-kota dagang yang makmur. Jadi saya kemarin mengatakan bahwasanya Renaissance ini dikatakan sebagai zaman kelahiran atau lahir kembali. Orang-orang negara Eropa, orang-orang Eropa bebas dalam yang namanya hubungan atau aturan gereja yang mengikat. Nah, ini diwujudkan dalam berbagai apapun itu, entah itu seni, filsafat ataupun yang lainnya. Nah, sehingga dalam Renaissance ini muncul kembali legalitas berkaitan dengan pengaruh kebudayaan Yunani dan Romawi. Mengapa demikian? Nah, filsafat Yunani dan Romawi kuno itu mampu menjawab pertanyaan yang tidak mampu dijawab oleh gereja. Dalam artian ada proses penalaran di situ. Jadi ilmu pengetahuan berkembang menjadi pesat, ya kan? Makanya itu adalah era-era filsafat. Kemudian dari kebudayaan, nah ini menjadi orang humanis ya. Kemarin ada yang bertanya berkaitan dengan humanis atau lebih tepatnya adalah manusia memanusiakan. Jadi ilmu yang manusia yang memandang teguh berkaitan dengan perikemanusiaan. Soleh. Kebudayaan Yunani dan Romawi kuno lebih menghargai perbedaan pemikiran. Yang apa? Tujuannya adalah kebebasan. Jadi masyarakat yang bebas. Anda boleh berpikir apapun, Anda boleh melakukan apapun tanpa yang namanya aturan gereja. Nah, makanya saya juga mengatakan dan menekankan bahwasanya era Renaissance muncul berkembang beberapa filsuf, ya, sehingga
sehingga iptek namanya banyak. Nah, filsuf atau seniman itu ya seperti Leonardo da Vinci, kemudian Dore Bruegel, Botticelli, Nicolas Copernicus, dan Galileo Galilei. Ini gak asing ini, seharusnya Anda tidak asing dengan ini. Kemudian kalau Anda sudah belajar mengenai seni budaya, di situ juga ada bagaimana corak-corak seni rupa, ya seni rupa zaman-zaman Renaissance, kemudian ada zaman-zaman romantisme, itu mengalami perkembangan. Kemudian saya bukakan kembali PowerPoint yang sudah kita bahas bersama. Oke. Nah, tadi ya sudah ya. Jadi Renaissance menghidupkan yang namanya kebudayaan Yunani dan kebudayaan Romawi atau kebudayaan asing. Ya. Kebudayaan Yunani dan Romawi ini kebudayaan yang selalu mengikat, dalam artian kebudayaan yang mempengaruhi perkembangan kebudayaan yang lainnya, termasuk negara kita ya, termasuk Indonesia. Nah, Indonesia ini negara yang berkembang, jadi Indonesia ini termasuk dampak imbas dari peradaban kebudayaan Yunani dan Romawi. Contohnya ya filsafat, ya kan? Orientasinya di sana. Kemudian berkaitan dengan budaya juga orientasinya di sana. Oke. Kemudian oh ya ini ada yang bertanya kemarin berkaitan dengan masa Renaissance, berkaitan dengan Florence. Oke. Di Italia, terutama di Florence, teks-teks filsafat Yunani diperoleh dari bumi Arab dan paling banyak dipelajari. Mengapa demikian? Sebenarnya perkembangan ilmu pengetahuan itu memang dipelopori oleh negara Islam. Kemudian mengapa bukan menjadi Eropa yang berbinar bukan Islamnya? Jadi ada proses legalitas. Era-era Eropa mengalami masa Renaissance itu era-era di mana iptek, di mana pengetahuan menjadi muncul, menjadi berkembang secara lebih besar. Nah, negara Islam itu belum memiliki tempat yang spesial berkaitan dengan iptek. Mungkin bisa mencetuskan sebuah pengetahuan, tetapi tidak mampu melegalitaskan dan mengembangkan ke dunia luar. Nah, sedangkan Eropa, kenapa ya meskipun dia mencuri sebuah ide atau gagasan, dan dia mampu melegalitaskan dan mengembangkan ke seluruh dunia. Nah, ini kembali lagi berkaitan dengan yang tadi Romawi dan Yunani. Gitu. Kemudian, nah ini munculnya kelas menengah. Jadi serta kota-kota dagang yang makmur ya. Renaissance juga mempengaruhi yang namanya kota-kota dagang yang makmur. Jadi banyak perdagangan untuk bangkit kembali, di mana kita tahu bahwasanya Eropa pernah jatuh atau Konstantinopel pernah jatuh ke tangan Turki Ottoman. Nah, kejatuhan ini menyebabkan blokade, di mana Eropa harus mencari rempah-rempah yang lainnya, ya kan? Nanti ini berkaitan dengan sejarah Indonesia ya, mencari rempah-rempah ya, proses pembuktian penjajahan samudra, proses pembuktian yang namanya teori bumi itu bulat, bundar, dan sebaliknya itu. Kemudian juga ada yang bertanya karena Santa Maria del Fiore. Nah, ini menjadi simbol salah satu bangunan Renaissance dan simbol kota Florence. Kenapa demikian? Ini berkaitan dengan Bunda Maria. Jadi Katedral Santa Maria del Fiore ada patungnya Bunda Maria membawa bunga. Jadi ini termasuk menunjukkan perkembangan dari bangunan pada masa Renaissance yang paling mendunia. Kemudian faktor Renaissance, dukungan penguasa bangsaan progresif. Kalau saya bahas, ya, kemudian kemarin juga ada yang bertanya, masa-masa Renaissance itu apakah menunjukkan bahwasanya negara Eropa sudah mengalami kemajuan? Yes, benar. Jadi Renaissance itu menunjukkan bahwasanya majunya peradaban Eropa, berkembangnya negara Eropa menjadi negara maju. Kenapa? Karena ditemukannya mesin cetak ya pada tahun 1454. Ini ditemukan oleh Gutenberg dari Mainz, Jerman. Ia sudah menemukan mesin cetak. Jadi penemuan-penemuan baru ini yang
semakin menunjukkan atau semakin melegalkan negara baru, atau negara maju. Kemudian dampak dari Renaissance. Kalau kita melihat mengenai sosial dan budaya, maka semangat Renaissance ini akan memicu yang namanya sikap positif terhadap dunia serta menekankan pada otonomi dan kebebasan individu menjadi fondasi bagi lahirnya sekulerisme di Eropa. Sekuler, negara sekuler. Sekuler ini berkaitan dengan memisahkan diri, jadi antara agama dengan ketatanegaraan atau perpolitikan itu dipisahkan. Ingat bahwasanya agama dengan negara tidak bisa disamakan karena ini dua hal yang berbeda ya. Agama itu urusan Anda dengan Tuhan, urusan kita mencapai yang namanya surga, mencapai yang namanya firman Tuhan. Tetapi kalau negara ya pun berkaitan dengan perpolitikan, ekonomi. Nah, sehingga masyarakat Eropa sudah mulai memisahkan antara kepentingan gereja, agama dengan kepentingan negara. Kemudian dari ekonomi politiknya ya, tumbuh kesadaran bahwasanya kesejahteraan suatu negara ditentukan oleh banyaknya aset dan modal yang dimiliki beserta volume perdagangan. Dari garis besarnya kalau ekonomi dan politik ini, ekonomi akan selalu mempengaruhi politik, politik akan selalu mempengaruhi ekonomi. Nah, itu dua hal yang saling berkaitan ya. Jadi orientasi dari orang Eropa pada masa Renaissance sudah mulai sadar bahwasanya paham benar bagaimana mengatur, mengelola kesejahteraan negaranya yang ditentukan dari aset atau modal yang dia miliki. Nah, berarti di sini negara termasuk masyarakatnya harus bekerja keras untuk memenuhi aset-aset tersebut. Jelas berkaitan dengan emas atau berkaitan dengan kekayaan yang lainnya. Nah, nanti setelah Renaissance ini tadi goalnya adalah di dalam ekonomi dia bagaimana caranya negara untuk memperoleh atau mengumpulkan aset-aset atau modal. Nah, maka akan muncul yang namanya merkantilisme. Oke. Nah, merkantilisme ini mendorong sebanyak mungkin ekspor dan sedikit mungkin impor, serta ukuran kemakmuran negara terletak pada kemampuan mengumpulkan sebanyak mungkin sumber daya yang terbatas seperti emas dan perak. Ya, jadi acuan dari merkantilisme, negara dianggap kaya apabila sudah mampu menimbun emas, boleh menimbun perak juga boleh. Nah, itu orientasi dari negara Eropa. Kemudian kemarin ada anak yang bertanya, Bu, apakah merkantilisme jika diterapkan di negara kita, apa negara kita menjadi maju atau mundur? Tak jawab Yorek. Negaramu entah itu masa merkantilisme, entah masa-masa apapun itu ya kan. Kalau berkaitan dengan emas, kau invasi tidak ada dampaknya. Cici, kita mengenal negara kita negara yang kaya. Anda punya yang namanya emas punya, tapi apakah Anda mampu menumpuknya? Gak bisa. Kenapa? Negara kita itu bukan negara pencipta. Saya sering mengatakan bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara tunduk, bukan negara induk. Anda lebih welcome dengan negara lain, Anda lebih percaya negara orang lain atau negara asing mengolah dan mengelola aset bangsa kita. Sehingga kalau kita jadi merkantilisme diterapkan, ya gak iso. Yang muncul apa? Yang kaya semakin kaya, ya, sing kiri tadi kiri. Nah, itu kalau negara kita. Ini bukan pesimis, tetapi kalau Anda lihat saja, ya kan? Kita punya emas tapi ya bukan suge-suge negaramu, ya kan? Justru banyak terjadi gejolak berkaitan dengan kesejahteraan. Anda menuntut yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sing jelas berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, ini menunjukkan bahwasanya apa? Negara kita yang belum mampu untuk mencapai yang namanya merkantilisme. Itu kan juga mungkin ya kalau masih bisa demikian. Kemudian merkantilisme ini lahirnya di Inggris dan Prancis. Oke, kenapa? Dipengaruhi oleh semangat Renaissance yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian juga ada yang bertanya berkaitan dengan hasrat intelektual ya. Jadi definisi di dalam slide-mu itu lahirnya merkantilisme dipengaruhi semangat Renaissance yang ditandai oleh kepercayaan dan akan kemampuan manusia
ya kan? Hasrat intelektual serta penghargaan atas disiplin intelektual. Hasrat intelektual ini keinginan atau hasrat ya keinginan secara berlebih berkaitan dengan pengetahuan. Jadi orang akan melihat, akan menggali terus berkaitan dengan pengetahuan yang baru, sehingga nah ini sebagai negara maju ini, kalau negara berkembang menikmati, yaitu negara kita. Jadi kita ini hasrat intelektual negara kita rendah ya. Bukan berarti saya mengatakan negara kita negara yang tidak maju, negara yang tidak melekatkan pengetahuan, tapi faktanya demikian. Ya kita lihat saja dirimu ya, apakah Anda sudah punya hasrat intelektual yang tinggi ya kan, ataukah hasratmu hanya untuk mencontoh dari temanmu dan hanya untuk memperoleh nilai yang tinggi. Nah itu dua hal yang berbeda. Oke. Kemudian merkantilisme. Nah ini kan jelas. Jadi merkantilisme ini juga memicu yang namanya lahirnya kolonialisme dan imperialisme. Karena negara-negara koloni ya, kolonialisme. Kalau imperialisme ya ini jenis imperialisme kuno ya, Anda mengenal dengan 3G, gold, glory, dan gospel. Gold kekayaan emas ya kan, emas berkaitan dengan kekayaan. Glory berkaitan dengan kekuasaan, legalitas negara atau menguasai negara baru boleh. Yang terakhir adalah gospel. Gospel ini berkaitan dengan kristenisasi, jadi proses untuk mengkristenkan negara-negara yang masih berkaitan dengan atau masih belum percaya dengan agama. Ya kita kan awalnya sebelum kita mulai namanya agama ya, agama kita punya yang namanya kepercayaan animisme dan dinamisme. Oke. Nah sekian dulu berkaitan dengan Renaissance dan merkantilisme. Next nanti saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum saya jawab untuk reformasi gereja. Next ya, di part selanjutnya saya akan bahas mengenai tuntas berkaitan dengan reformasi gereja, bahkan sampai ke yang namanya lahirnya Kristen Protestan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.